Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel tutorial TV Beni RH. Nah, kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang bagaimana caranya menampilkan karakter dengan menggunakan text view. Langsung saja kita buka Android Studio dan juga emulator BlueStack ya. Ini sudah saya jalankan kedua aplikasi tersebut. Nah, jadi pertama-tama gini, kita akan memahami apa yang disebut dengan karakter. Nah, gitu ya. Nah, apa karakter itu apa saja sih? Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan dengan karakter? Nah, ya kan? Nah, di sini untuk menjelaskannya saya pengen buka notepad dulu ya. Buka notepad ini. Nah, teman-teman, yang disebut dengan karakter adalah segala jenis tulisan atau teks yang terdiri dari satu huruf atau kata atau angka atau simbol. Nah, ini disebut dengan karakter. Jadi, misalnya nih, huruf A ini merupakan karakter, huruf A kecil juga karakter, angka 1 karakter, kemudian simbol seperti tanda tanya, kemudian tanda seru, koma, titik dan sebagainya itu juga disebut sebagai karakter. Nah, jadi secara sederhananya karakter merupakan salah satu dari kombinasi huruf, angka maupun simbol. Ya, gitu ya. Nah, sekarang di dalam Android Studio itu ada yang namanya komponen, namanya adalah text view. Nah, text view ini fungsinya secara khusus ialah untuk menampilkan karakter. Karakter apa saja yang bisa kita tampilkan? Ya, terserah kita ya. Misalnya kita pengen menulis nama, kemudian menulis angka, menulis dengan simbol-simbol tanda baca dan lain sebagainya. Nah, intinya itu terserah pada si programmernya mau menampilkan apa. Baik, di sini teman-teman saya akan langsung saja mempraktikkan ya. Jadi menampilkan karakter itu mudah menggunakan Android Studio ini. Nah, tapi sebelumnya kita pilih mode coding ya. Ini pakai desain, saya pengen split aja. Di sini tampilan desain dari aplikasi kita ini bisa di zoom supaya lebih jelas ininya tampilannya. Oke, jadi di mode split ini kita bisa melihat coding kita ya, dan juga nanti melihat tampilan dari coding tersebut. Nah, ketika kita membuat project itu otomatis si project akan menampilkan kata hello world ini. Artinya dia membuatkan komponen text view secara otomatis yang menampilkan tulisan hello world. Nah, sekarang gimana kalau kita hapus di bagian desain ini? Tekan tombol delete. Nah, nanti di bagian coding ini juga kehapus ya. Langsung kita tambahkan. Gimana caranya menambahkan karakter? Oke. Jadi ada dua cara ya teman-teman. Bisa di coding sini lewat coding atau menggunakan tampilan GUI atau menu GUI ya, gambar ya. Cara yang paling mudah kalau pemula ya saya sarankan melalui menu gambar ini. Caranya teman-teman klik di sini ada palette. Nah, di sini kemudian untuk menampilkan karakter kan tadi kita pakai text view ya. Nah, di sini bisa kita pilih text view dari tab common. Jadi text view itu sudah muncul di bagian sini. Komponen lain selain text view itu ada banyak ya. Nanti kita akan bahas sesuai dengan timeline dari tutorial kita. Langsung saja kita pilih text view dulu aja. Oke, pilih. Klik dan tahan ya, klik dan tahan, kemudian drag atau bawa ke arah sini kursornya, baru lepas di bagian sini. Oke, saya pengen menampilkan text view, tapi teksnya itu bukan ini ya. Misalnya nama saya atau halo dunia dulu ya, halo dunia. Cara merubah teksnya ini, teman-teman bisa pergi ke atribut sini. Oke, kemudian cari atribut teks. Nah, ini ya, atribut teks. Kita bisa hapus dulu ininya, kemudian ganti dengan halo, dunia. Nah, A nya kurang ya. Oke, tanda seru, enter aja. Nanti tulisan ini akan berubah menjadi halo dunia ya, halo dunia pada text view-nya. Oke, sekarang kita akan coba jalankan. Jadi saya sudah menjalankan BlueStack. Kita coba coding ini, bisa nggak ya?
Oke, tunggu infonya di sini, notifikasinya. Disconnect aja, kemudian kita buka ulang. Nah, di sini halo dunia ditampilkan di bagian kiri pojok atas. Nah, oke, mungkin teman-teman bertanya, kenapa halo dunianya text view ini kan kita bikinnya di sebelah sini ya, di dalam menu desain, tapi kok ditampilkan di emulator di bagian ujung sini, kenapa gitu ya. Nah, jawabannya adalah karena kita harus menentukan yang namanya constraint dulu ya. Constraint itu apa? Constraint adalah coding atau sintaks yang menentukan peletakan dari dimana komponen tersebut berada, harus tampil di mana, gitu ya. Cara menentukan constraint itu gimana? Nah, teman-teman bisa lewat coding atau bisa lewat GUI ini ya, tampilan ini. Kita pilih yang dari tampilan ini. Caranya, nah, klik dulu text view-nya, nanti akan muncul 4 buah bulatan ini. Nah, ini gunanya untuk menambahkan constraint. Pertama-tama kita harus tahu dulu di mana posisi dari text view akan diletakkan. Kita pengen naruhnya di mana? Mau di atas sini, di bagian kiri, bagian kanan, atau di tengah-tengah sini, gitu ya. Pertama-tama posisi kiri dulu ya. Nah, kalau posisi kiri ya tanpa adanya constraint pun dia akan diletakkan di posisi kiri. Nah, tapi kita pengen ada constraint, jadi kita tambahkan constraintnya. Boleh kiri atau atas dulu. Ini constraint atas, kanan, bawah, dan kiri. Tentukan constraint atas dengan cara nih, ada tombol bulatan, ditekan dan tahan, nanti muncul tanda panah, sambungkan sampai tepian tampilannya sampai sini. Nah, kalau ada muncul tanda biru tadi, dilepaskan aja, nanti text view-nya akan secara otomatis ditarik ke kemana, ke atas gitu ya. Oke, kalau mau tadi kan di sebelah kiri, maka nanti constraint kirinya kita tentukan, tarik juga ya ke sebelah kiri. Nah, jadi muncul tulisan text view ini di sebelah kiri. Oke, kita run untuk melihat hasilnya. Ini terminate aja ya. Kita tunggu dan hasilnya sudah muncul ya di sebelah kiri. Gimana kalau pengen di sebelah kanan? Di tengah-tengah dulu ya. Kalau di tengah-tengah, maka kita perlu menentukan constraint kiri dan kanan ya. Nah, ini tadi sudah kita tentukan constraint kirinya, maka constraint kanannya kita tambahkan. Klik dan tahan sampai ke kanan sini. Nah, lepaskan. Nah, nanti tulisannya otomatis di tengah-tengah ya. Secara horizontal dia di tengah, tapi secara vertikal dia di atas. Nah, kita run dulu melihat hasilnya. Oke, jangan tanya lagi ya, biarin aja dia. Nah, gitu ya, jadi mudah untuk menampilkan di tengah. Jadi kedua constraint-nya harus ditentukan. Kalau constraint-nya pengen di tengah, di sebelah kanan, nah maka constraint kiri ini kita buang atau kita hapus ya. Jadi kita bikin constraint-nya atas dan kanan saja. Cara menghapus constraint kiri, klik di sini di gambar constraint yang zigzag itu ya, klik aja. Oh, nggak bisa ya. Oke, kalau gitu klik di tombol kiri bulatan ini, kemudian tekan tombol delete di keyboard. Nah, nanti dia tulisannya akan ditaruh di kanan atas. Kita run untuk membuktikan. Oke, tampilnya di kanan atas gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita gimana kalau tulisannya pengen ditaruh di sini nih, di tengah-tengah sini, secara vertikal di tengah, tapi dia di bagian kanan. Nah, caranya gini. Ini kan constraint atas, tadi kita nggak pakai constraint bawah dan kiri ya. Maka kalau kita pengen menaruh komponen secara vertikal itu di tengah, di middle artinya, maka constraint atas dan constraint bawahnya kita tentukan. Oke, tarik dan tahan. Nah, seperti ini, lepaskan di situ ya. Nah, nanti dia otomatis ke sebelah kanan secara horizontal, secara vertikalnya di tengah-tengah. Kalau kita pengen dia berada di tengah-tengah sini, maka semua constraint-nya harus kita tentukan. Ini constraint kirinya kita tarik. Nah, gitu ya.
Kalau pengen di sebelah kiri, maka constraint kanannya kita hapus. Nah, seperti itu. Gimana kalau kita pengen di bawah sini komponennya, maka yang atas ini kita hapus. Constraint atas kita hapus. Delete. Kemudian nah sebelah kiri ya. Kemudian gimana kalau di tengah-tengah sini? Berarti kiri kanannya kita tentukan dan juga constraint bawahnya, atasnya kita hapus saja. Ini di sebelah kanan bawah. Bukan, di tengah-tengah bawah. Kemudian kalau di pojok kanan bawah gimana? Hapus saja constraint kirinya. Delete. Nah, seperti itu. Paham ya teman-teman? Nah, saya kira ini mudah sekali. Kemudian kalau kita pengen buktikan, seharusnya dia muncul di tengah, di kanan bawah. Nah gitu ya, muncul ya. Oke, ini tentang text view ya. Nah, apa saja lagi yang bisa kita lakukan atau kita kustomisasi text view nya selain tadi merubah teks ya. Oke, banyak ya teman-teman. Nah, jadi saya ini benarkan dulu ya. Saya benarkan nih. Pertama, biasanya tuh kita bisa menambahkan pertama itu ID-nya. ID ini untuk memanipulasi komponen ya. Biasanya ID itu nggak boleh dimulai dengan angka. Kemudian nggak boleh ada yang sama ya. Di dalam satu tampilan ini nggak boleh ada dua komponen dengan ID yang sama. Dan dia sensitif terhadap huruf besar dan kecil. Oke, nah sebuah text view. Jadi kalau dia dibikin text view, kita membuat text view ya, otomatis ID-nya itu text view. Kalau kita tambahkan satu lagi nanti text view 1 di sini ya. Kemudian tambahin lagi nanti text view 2. Seperti itu ya. Oke. Itu tadi untuk ID. Yang kedua kita bisa merubah width ya. Width ini kita rubah. Contohnya di sini ini word content bisa seperti ini ya, word content atau match constraint. Match constraint tuh dia akan jadi width-nya itu sesuai lebar nih, sepanjangan lebar dari tampilannya. Nah, itu untuk match constraint atau ini nih 0 dp dalam kurung match constraint. Ini kan nih tampilan kiri dan kanan nempel ke sisi ya. Gimana supaya ada jaraknya? Nah, berarti ini di sini di bagian constraint ini kita tambahkan nilai ini jarak ya. Jaraknya 0816 bisa kita rubah menjadi misalnya 5, 10, 15, 20 terserah. Tapi defaultnya ditampilkan dalam bentuk 0816 kelipatan 2 ya. Kelipatan 2 atau kelipatan 8. Kita klik. Nah, nanti di sini akan ada jarak margin ya, namanya margin sebesar 16 dp. Nah, dp kalau kita pengen di sebelah kanan juga bisa tambahkan 16 dp juga. Oke, jadi ini adalah text view dengan layout width-nya match constraint. Ini bisa misalnya nih, kita nggak pengen ininya selebaran ini, kita bisa tentukan secara manual, misalnya ukurannya 100 dp. Nah, jadi ukurannya pakai dp ya. Teman-teman kalau pernah lihat ada ukuran yang pakai px ya kan, misalnya di Microsoft Word ukuran huruf itu 24px. Nah, gitu kan. Nah, tapi kalau di Android Studio itu dia menggunakan dp. Misalnya 200 dp. Nah, gitu. Jadi dia akan menyesuaikan lebarnya ini 200 dp. Oke, ini saya kembalikan ke match constraint. Gimana kalau kemudian untuk height ya, height ini tinggi dari komponen. Kalau wrap content berarti dia height-nya adalah cukup seukuran dari komponen tersebut. Gimana kalau kita rubah menjadi match constraint juga? Nah, kalau dia match constraint, maka tingginya ini akan mengisi keseluruhan dokumen atau tampilan. Di sini dempet ya. Nah, kita bisa tambahkan juga sama kayak ini tadi, yang kiri juga kanan. Nah, jadi dia ada marginnya 16 16 16 16 di semua sisi. Oke, ini untuk layout yang yang match constraint. Kalau misalnya 200 dp bisa juga ya, enter. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dia menyesuaikan secara otomatis. Kita kembalikan ke wrap content.
Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan kembali? Kita bisa mengatur text alignment nih, alignment atau rata kiri kanan dari tulisan dengan menggunakan atribut. Nih, atributnya ada di bawah ya. Atributnya di bawah yaitu text alignment, bisa kita pilih center. Nah, kalau kita pilih center nanti tulisannya di tengah-tengah. Perhatikan bahwa coding ini akan menyesuaikan atribut yang kita isikan di bagian sini ya. Kalau kita tambahkan alignment di sini, maka di bagian coding ini juga muncul alignment juga ya. Oke. Kemudian selain alignment center tadi apa? Kalau pengen right apa ya? Right text alignment coba. Selain ini right ada juga tadi center ya. Text N, kemudian kalau text N gimana? Nah, berarti dia di kanan gitu ya. Text N artinya di akhir teks, artinya di kanan. View N berarti di mana? Nah, teman-teman bisa dicoba sendiri ya. View Start berarti ini start, di sini N berarti ya. Kalau bahasa kita tuh view start ini di left, kemudian center ini di tengah, kemudian text N itu di kanan. Sama aja kayak view N ya. Nah, sama ya. View start, kemudian text start ini sama aja. Oke, kita pindah ke center aja. Kemudian yang kita bisa lakukan adalah merubah atribut teks ini supaya menjadi capital semuanya. Caranya gimana? Nah, kita pilih di sini checklist, maka nanti tulisannya capital atau huruf besar. Kalau kita hilangkan checklistnya, nah maka dia sesuai dengan yang kita ketikkan. Kalau yang ini juga ada tambahan ya, tambahan di sini, tapi ini nggak begitu berguna. Bukan nggak begitu berguna, belum bisa kita manfaatkan ya untuk level pemula. Oke, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa merubah warna teks. Caranya gimana? Klik di bagian ini, teman-teman cari ini ya, atribut text color. Kemudian di sini ada banyak pilihan color. Nih, ada macam-macam. Ini contoh-contoh yang bisa kita gunakan, mau pakai purple, black, white, red, kemudian nih juga bisa. Nah, ini cuma contoh ya, bukan jadi nggak semuanya ditampilkan di sini, nggak semua contoh ya, jadi sebagian aja. Kita pilih yang hollow orange, oke. Nah, nanti tulisannya menjadi hollow orange. Teman-teman juga bisa menggunakan kode heksadesimal ya, 6 digit heksadesimal. Jadi misalnya gini, dimulai dengan tanda pagar ya, tanda pagar misalnya warna merah itu kode heksadesimalnya FF0000, jadi 6 digit ya. Enter. Nah, jadi dia akan warna merah seperti ini. Itu untuk text color. Untuk highlight nih nggak usah, link juga nggak usah. Jadi teman-teman bisa rubah coba-coba aja untuk atribut yang lain ya. Text direction ini gimana? Nah, coba kita tes ya. LTR, left to right, artinya oke, normal ya. Gimana kalau RTL? Nah, jadi dia urutannya kebalik. Urutannya kebalik ya. Yang tadi tanda serunya di kanan, jadi dia dibalik ke kiri. Ini kita undo. Caranya nih, undo. Nah, gitu ya. Oke, diklik dulu, kemudian tadi apa? Text direction ya. Kemudian nih yang juga penting nih adalah ukuran dari teksnya. Ukuran standarnya atau defaultnya itu 14 SP. Kita bisa rubah menjadi, boleh dimasukkan yang sudah ada ini, boleh dipilih dari yang sudah ada, misalnya 48 SP, atau kita ketikkan saja misalnya 70 SP. Nah, gitu ya. Jadi tadi selain rata kiri kanan, bisa warna huruf, kemudian bisa juga ukuran huruf. Oke, ini kita kembalikan ke 14 SP. Kemudian untuk textile ini nanti ya, belum berguna bagi kita. Kemudian yang terakhir adalah
font family. Nah, jadi teman-teman bisa merubah jenis huruf atau font family ya dari sebuah text view. Caranya, nah kita bisa cari di atribut ini atau kita langsung cari di bagian menu ini. Ini ada menu untuk mencari atribut, klik aja, ketikkan family. Nah, di sini akan muncul atribut yang kita inginkan. Pilih yang ini, drop down. Nah, teman-teman bisa memilih dari font family yang ada di sini, atau kalau nggak ada yang sesuai, teman-teman bisa klik scroll ya, scroll ke bawah dulu, baru klik more fonts. Di sini ada muncul contoh-contoh dari font family ya. Oke, ini misalnya saya pengen Bangers nih. Saya klik Bangers. Biasanya untuk yang ada rantainya ini, dia memerlukan koneksi internet ya, supaya bisa include ke project kita. Jadi koneksikan internetnya, jangan sampai putus. Oke, kita pilih Bangers, kemudian oke. Nah, nanti tulisannya menjadi Bangers. Kalau ukurannya kecil, tinggal perbesar hurufnya, size kita pilih 34 misalnya. Nah, seperti itu ya. Ini jenis hurufnya sudah berubah. Nah, gitu teman-teman. Untuk text view seperti itu. Oke, misalnya kita pengen tambahkan text view lagi. Ini kita taruh di atas ya. Hapus constraint ini, kemudian nah jadi dia akan di atas. Kita tambahkan lagi text view. Jadi text view ini ada di common atau di bagian text ini ya. Nih, text view ini. Klik dan tahan, geser, lalu lepaskan. Oke, kemudian nih, kalau kita langsung run setelah kita tambahkan, nanti hasilnya seperti ini. Oke, tunggu sebentar. Nah, hasilnya adalah text view yang kita tambahkan tadi akan secara otomatis atau defaultnya ditaruh di bagian ujung kiri atas. Nah, itu memang settingan Android Studio layout constraint memang seperti itu ya. Berapapun text view atau komponen yang kita tambahkan, kalau constraintnya kita tidak tentukan, maka dia akan ditaruh atau ditampilkan bagian ujung kiri atas ya. Makanya constraint ini harus kita tentukan ya. Oke, kita pengen menambah tulisan di bagian sini, di bawah sini ya, dengan rata kiri. Nanti tulisannya adalah saya Benny gitu ya. Saya senang coding Android gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita pengen menambahkan tulisan di bawah halo dunia kan, tapi di bagian sini. Tetap constraint atas ini kita tentukan. Nempelinnya jangan di atas dokumen sini, jangan, tapi di bawah sini. Nih, di tanda bulat setelah halo dunia ini. Nah, gitu caranya ya. Kemudian bawahnya nggak usah, karena nggak perlu ya. Kalau di bawahnya ditambah, nanti dia di tengah-tengah seperti ini. Kita nggak perlu di tengah-tengah. Perlunya di bawah sini ya. Kiri berarti. Oke, salah ya. Kiri, kanan. Oke, sudah. Kemudian kita tentukan atributnya. Ini bisa kita X ya, supaya nampil ke semua atributnya. Width-nya dulu biarin match constraint, kemudian marginnya 16 ya, sama kayak yang di atas ini. Atasnya juga 16, kanannya 16. Kemudian teksnya bisa dicari di sini atau di bagian bawah sini, atau diketik di sini bisa juga ya. Oke, teksnya adalah saya senang belajar Android Studio. Enter. Nah, sudah kelihatan tulisannya ya. Ini biasanya tulisannya berwarna abu-abu. Kita coba rubah warnanya ya. Ketik di sini color, pilih warna hitam atau black. Oke, nah ini ya, bisa dilihat. Kemudian kalau kekecilan, kita cari size. Text size ini sudah ada 16, coba. Oke, lumayan, biarin aja. Nah, gitu. Kalau teman-teman mau nambah lagi di sini bisa ya. Habis inilah kita run dulu.
Oke, nah ini muncul tulisan halo dunia, saya senang belajar Android Studio. Oke, coba kita edit coding kita supaya lebih ini ya, lebih interaktif. Saya pengen di sini teksnya itu sini ya, biodata ya, biodata, enter. Kemudian di sini teksnya nama spasi titik 2, misalnya Beni. Kemudian tambahkan lagi, ini saya mode desain aja ya, tambahkan lagi ini seperti ini, ditumpuknya dengan cara seperti itu ya. Oke, untuk teksnya agama misalnya, spasi titik 2 Islam, enter. Oh ya, kemudian constraint-nya match, bukan constraint, width-nya, kemudian margin-nya, color-nya juga ya, color-nya hitam ya, jangan lupa. Oke, agama Islam, kemudian hobi, langsung misalnya hobi ya, kita coba hobi. Teksnya dulu ya, boleh warnanya lah yang sudah ada dulu, text color hitam. Oke, kemudian kita close ini, tentukan width-nya match constraint, margin kiri, atas, dan kanan. Nah, kira-kira seperti ini. Baru teksnya kita coba misalnya hobi belajar ngoding. Nah, kemudian di sini bisa juga trading trading ya, trading Bitcoin, enter. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan atau run, nanti hasilnya adalah seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, untuk latihan ini teman-teman bisa coba. Misalkan di sini adalah tulisannya kartu tanda penduduk tulisannya. Nah, di sini data-data KTP tersebut, misalnya nama lengkap siapa bla bla bla, kemudian agama bla bla bla, jenis kelamin, dan seterusnya sampai selengkapnya untuk kotak bukan kotak, untuk informasi kartu tanda penduduk. Nah, bisa ya. Nah, kalau teman-teman bertanya gimana cara merubah ini nama aplikasi saya, caranya teman-teman pergi ke sini nih, bagian project ya, nih klik project, di app sini pastikan struktur projectnya Android, kemudian cari di res, kemudian di value sini ada di sini string kalau nggak salah. Nah, di sini bisa dirubah data saya, kemudian di run, tunggu sebentar, dan ini akan berubah data saya. Oke, ini namanya adalah action bar nih, bagian biru yang ini ya, action bar. Ini namanya status bar. Keduanya bisa kita hilangkan. Caranya gimana? Untuk action bar itu dihilangkan dengan cara teman-teman ke bagian tadi ya, res, tapi di themes ya, themes yang ini. Nah, bagian dark ini rubah menjadi no. Kemudian sama ya, themes yang night juga, supaya mode cahaya, mode terang, dan mode gelapnya nggak ada action bar. Kita jalankan, seharusnya action barnya hilang. Nah, hilang ya. Kemudian ini namanya status bar, itu bisa juga kita hilangkan. Caranya kita nggak ke ini ya, ke XML, tapi mainnya di main activity Java. Di bagian sini, enter, masukin coding ini, window, kemudian set flag window, maaf salah, manager dot layout params dot
flag full screen ada nggak ya? Nah ini flag full screen, enter, koma ya. Kemudian kita copy ini, copy, Ctrl C, Ctrl V atau Ctrl V. Habis itu kita run. Pastikan nggak ada yang merah di sini ya. Oke, kita run, tunggu sebentar. Nah, nanti status barnya akan hilang dan tampilan kita akan menjadi full screen. Gitu caranya ya. Itu tips dari saya untuk ngoding di Android Studio. Nah, gitu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang edit text dan button ya, komponen edit text dan button. Jadi kita belajar yang dasar dulu untuk Android Studio-nya, baru nanti bertahap meningkat pada bikin aplikasi sederhana, misalnya kalkulator, kemudian konversi suhu dan lain sebagainya. Ya, kira-kira gitu dulu. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.